Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Sarika. Nah, sore hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita mistis dari salah seorang teman saya bernama Denny. Di mana Denny ini berasal dari Kebumen dan pada tahun 2006 dia berniat pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Jadi yang selama ini Denny menggunakan travel atau pesawat, pada tahun 2006 itu dia ingin pulang kampung dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah berangkat dari Jakarta, Denny melewati beberapa kota untuk menuju Kebumen. Ketika sampai di kota Kebumen, Denny harus kembali mengendarai motornya untuk sampai di kampung halamannya, gitu kan. Nah, dari kota Kebumen itu sekitar perjalanan 2 jam. 3 jam lah ke kampung halamannya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mengisi bensin, si Denny berkata kepada pegawai SPBU untuk menuju ke desanya, apakah ada jalan pintas? Karena Denny bertanya, mungkin pegawai SPBU itu mengetahuinya. Akhirnya pegawai SPBU mengetahui kalau untuk menuju jalan pintas itu ada, tapi harus melewati sebuah hutan yang cukup jarang dilewati oleh orang, gitu kan. Karena Denny nekat ingin bermalam lebaran bersama keluarga, akhirnya Denny mengikuti saran dari pekerja SPBU itu untuk melewati sebuah hutan. Dan kata pegawai SPBU itu kalau hutan itu tidak pernah ada penghuninya, tidak ada yang berjualan, tidak ada yang bermukim di pinggir-pinggir hutan itu. Nah, akhirnya si Denny pergilah mengendarai sepeda motornya untuk menuju ke rumahnya. Ketika pada saat Denny mengendarai sepeda motornya itu waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Jadi apabila Denny mengendarai motor sekitar 3 jam, jadi jam 11, 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3 itu Denny udah sampai ke rumahnya dan bisa berlebaran, bermalam takbiran bersama keluarga. Jadi seperti itu di benaknya si Denny gitu. Ketika sampai di pertengahan hutan, itu Denny merasa sangat mengantuk sekali. Dan Denny melihat ada sebuah warung kopi warung kopi di sebuah pohon yang sangat rindang. Nah, akhirnya si Denny senang sekali si Denny sampai dia melupakan perkataan dari pegawai SPBU tadi kalau di jalan lintas itu tidak ada warung sama sekali, tidak ada pemukiman penduduk, tidak ada warung sama sekali, sepi, belas hutan belantara gitu. Tapi Denny melupakan apa yang dikatakan oleh pegawai SPBU tadi. Akhirnya karena ngantuk sekali, si Denny ini mampirlah ke warung kopi itu, di mana pelayannya adalah seorang anak muda, laki-laki dan anak muda, dan ada seorang gadis, seperti mereka kakak beradik gitu kan. Akhirnya si Denny duduklah di warung itu sambil memesan kopi dan pisang goreng. Tanpa basa-basi, akhirnya si Denny minumlah kopi sama pisang goreng tersebut. Nah, akhirnya si Denny ini rasa kantuknya hilang. Sambil ingin membayar pesanan kopi dan pisang goreng yang dia makan tadi, tiba-tiba sang pelayan perempuan itu berkata, hari sudah menunjukkan pukul 12 malam. Apakah Mas mau menginap di warung ini? Gitu kan, kebetulan bisa tidur bersama abang saya gitu kan. Nah, akhirnya si Denny berkata, tidak usah, kebetulan mata saya sudah tidak mengantuk lagi. Saya ingin buru-buru sampai ke rumah untuk bermalam takbiran bersama keluarga gitu kan. Kembali sang perempuan itu mendesak bersama dengan abangnya ya, mendesak si Denny ini untuk bermalam di warung mereka. Tapi kembali si Denny menolaknya. Dan akhirnya karena Denny terus menolak, akhirnya si Denny berpamitan sambil membayar kopi dan pisang goreng yang sudah dia minum dan dia makan tersebut. Setelah itu si Denny kembali mengendarai motornya menuju hutan itu agar segera sampai di kampung halamannya. Ketika Denny menghidupkan motor itu beberapa meter dari warung tersebut, tiba-tiba Denny teringat perkataan pegawai SPBU tadi yang mengatakan kalau di hutan itu tidak ada sama sekali warung, tidak ada sama sekali pemukiman penduduk gitu. Nah, akhirnya Denny merindinglah badan Denny ini kan gitu. Padahal dia baru saja makan gorengan dan minum kopi di sebuah warung kopi gitu kan. Nah, akhirnya si Denny mencoba menoleh ke belakang gitu kan, apakah benar ada warung kopi di sana. Nah, ketika Denny menoleh ke belakang, ternyata
Tidak ada warung kopi sama sekali di sana. Jadi si Denny ini ketakutan. Seperti itu. Hanya hutan belantara. Karena ketakutan, akhirnya si Denny ini kembali mengendarai motornya dengan cepat untuk menuju ke kampung halamannya. Dan tepat jam 4 pagi, dia udah sampai di kampung halamannya. Begitulah cerita mistis yang dialami dari salah seorang sahabat saya bernama Denny. Dan itu kejadian pada tahun 2006. Itulah cerita mistis saya sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.